Maraknya pemain diaspora di skuad tim nasional membuat Indonesia harus membangun hubungan baik dengan beberapa klub di Eropa, terutama klub-klub yang menaungi pemain-pemain tim nasional, karena mereka telah berjasa dalam menaungi dan memberikan fasilitas kelas wahid kepada para pemain-pemain diaspora Indonesia. Dari banyaknya klub yang memiliki koneksi apik dengan Indonesia, ada satu klub yang memiliki hubungan paling erat dengan Indonesia. Klub tersebut adalah FC Utrecht. Walaupun tidak ada kesepakatan hitam di atas putih yang mengikat, Utrecht ternyata secara konsisten membantu peningkatan kualitas timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lantas, dengan cara apa FC Utrecht membantu Indonesia? Sebelum kita ulas bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan notifikasi lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Cara yang paling gamblang dilakukan FC Utrecht dalam membantu perkembangan sepak bola Indonesia adalah menyumbangkan pemain-pemainnya untuk bermain di timnas Indonesia. Entah yang masih bermain atau hanya sebatas alumni akademi, tercatat Utrecht cukup sering mengirimkan pemain. Bahkan hingga saat ini, statistik membuktikan bahwa FC Utrecht jadi klub Eropa yang menyumbangkan pemain diaspora terbanyak untuk Indonesia. Menariknya, warna klub yang satu ini juga identik dengan warna merah dan putih. Seakan-akan memang sudah ditakdirkan bakal memiliki hubungan yang baik di masa depan. Memangnya siapa saja pemain-pemain yang pernah menimba ilmu di FC Utrecht lalu berakhir di timnas Indonesia? Sejarahnya cukup panjang. Mungkin yang pertama kali melakukan debut untuk tim nasional Indonesia adalah Irfan Bahdim. Sejak 2003 sampai 2009, Bahdim tercatat sebagai pemain muda FC Utrecht. Ia memiliki 1 caps bersama tim utama Utrecht. Sebagai catatan, Bahdim memang bukan naturalisasi, tapi dirinya bak sebuah katalis masuknya talenta berdarah campuran di tim nasional. Setelah Bahdim, mulai banyak pemain-pemain jebolan Utrecht yang berseragam merah putih. Sebut saja seperti Stefano Lillipali, Mark Klok, Shiny Patinama, dan yang terbaru adalah Ivar Yenar. Yenar bahkan jadi satu-satunya pemain tim nasional Indonesia yang masih berseragam FC Utrecht hingga sekarang. Sayangnya, Yenar belum mencatatkan debut untuk skuad utama FC Utrecht. Dirinya hanya reguler bermain di tim muda FC Utrecht. Selain pemain-pemain keturunan, ada darah pribumi juga yang pernah berseragam FC Utrecht. Dia adalah Bagus Kavi. Ia tercatat punya 2 caps bersama FC Utrecht U21 pada musim 2021-2022. Lantas, bagaimana bisa ada banyak pemain keturunan Indonesia yang menimba ilmu atau membangun karir di FC Utrecht? Jika ingin dicari alur ceritanya, maka akan sangat panjang. Muaranya pasti menuju ke silsilah leluhur masyarakat Indonesia yang dibawa ke Belanda dari zaman penjajahan. Selengkapnya mungkin bisa kalian tonton di konten Starting Eleven sebelumnya. Selain itu, beberapa masyarakat Indonesia juga banyak yang sekolah dan membangun karir di Belanda. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak menutup kemungkinan terciptanya perkawinan antara orang Indonesia dengan warga asli Belanda. Jika nantinya punya anak, dan anak itu memutuskan untuk berkarir sebagai pesepak bola, maka ia dinyatakan layak untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Pada intinya, hubungan yang kental antara Belanda dan Indonesia jadi kunci dari banyaknya pemain-pemain keturunan yang hidup di Utrecht dan berkarir di FC Utrecht. Berkat riwayat di masa lalu, setiap sudut Belanda kini berhiaskan orang-orang yang memiliki darah Indonesia, entah itu dari orang tua atau kakek dan neneknya. Mengutip dari KBC News, jumlah diaspora Indonesia dari blasteran Indonesia Belanda di sana mencapai 10% dari jumlah populasi penduduk negeri kincir angin itu sendiri. Hal itu dinyatakan oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Meijer Vas, di depan para pelaku usaha Indonesia di Belanda. Dikutip dari data Kemenlu yang dipublikasikan oleh Suara.com, Belanda memiliki karakteristik khusus dengan jumlah diaspora Indonesia yang sangat besar, yakni mencapai angka sekitar 15.000 WNI dan 1,7 juta diaspora keturunan Indonesia. Banyaknya orang-orang itu tersebar di beberapa kota, salah satunya Utrecht.
Utrecht merupakan kota terbesar keempat di Belanda. Pada tahun 2022, Utrecht memiliki sekitar 362.000 penduduk. Maka dari itu, di luar Den Haag dan Amsterdam, Utrecht menjadi salah satu kota dengan populasi diaspora Indonesia terbesar di Belanda. Di kota tersebut diperkirakan terdapat 10.300 orang Indonesia. Dari situ ada sebagian yang memutuskan untuk berkarir sebagai pesepak bola profesional. FC Utrecht menjadi tujuan utama jika ingin mendapatkan fasilitas dan materi latihan yang lebih baik. FC Utrecht toh satu-satunya klub profesional yang berasal dari daerah tersebut. Berbeda dengan Rotterdam yang bahkan punya 3 klub, yakni Feyenoord, Excelsior, dan Sparta Rotterdam yang secara profesional berlaga di kompetisi sepak bola Belanda. Oleh karena itu, FC Utrecht mengambil banyak peran dalam keseimbangan hidup di kota Utrecht. Mereka sungguh-sungguh terlibat dalam kesejahteraan masyarakat dan menjalin hubungan di dalam dan di antara lingkungan, kota, dan wilayah. Mereka bahkan jadi lambang perjuangan bagi penduduk Utrecht. Menjadi satu-satunya klub besar di Utrecht, FC Utrecht betul-betul selektif dalam memperhatikan pengembangan usia mudanya. FC Utrecht bahkan mengelola seluruh jenjang usia pengembangan sepak bola. Caranya pun cukup rapih. Mereka mendirikan Young FC Utrecht pada tahun 2001 untuk memisahkan konsentrasi antara pemain muda dan senior. Young FC Utrecht berfokus pada pengembangan pemain, kerjasama tim, dan memanfaatkan talenta-talenta lokal. Mereka bertujuan untuk menghasilkan pemain berbakat bagi tim nasional Belanda. Dengan sistem yang terintegrasi dan membiasakan pemain-pemain muda untuk aktif berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda, Utrecht menghasilkan banyak pemain-pemain hebat. Sebut saja seperti Sofyan Amrabat yang kini berseragam Manchester United. Lalu ada legenda Liverpool, Dirk Kuyt, atau mungkin Mike van der Hoorn atau Michael Vorm yang sempat berkarir di Inggris bersama Swansea City. Selain nama-nama itu, FC Utrecht juga banyak menghasilkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang mungkin bisa jadi opsi bagi timnas Indonesia. Sebut saja seperti Eliano Renders. Adik dari Tijani Renders ini baru lulus dari tim muda Utrecht pada tahun 2023. Dari tim muda Utrecht, ia langsung bergabung ke klub Belanda lain, PSV Zwolle. Selain Eliano, ada Tommy Senjago. Berbeda dengan Eliano yang belum sempat menaikkan kontrak profesional dengan Utrecht, Jago tercatat pernah masuk skuad utama FC Utrecht dari tahun 2020 hingga 2023. Pemain berposisi back itu mengantongi 31 penampilan di semua kompetisi bersama Utrecht. Kini Jago berseragam Willem II. Legenda FC Utrecht, Mark van der Marel pun merupakan pemain keturunan Indonesia. Sejak lulus dari Akademi Utrecht pada tahun 2009, Marel belum pernah membela tim lain selain FC Utrecht. Dirinya telah merasakan jatuh bangun bersama FC Utrecht hingga pada akhirnya memutuskan gantung sepatu akhir musim lalu. Oh iya, kalau kalian ngeh, calon kiper anyar timnas Indonesia yakni Martin Paes juga jebolan Akademi FC Utrecht. Kabarnya laga debut Paes untuk tim nasional Indonesia hanya menunggu waktu, karena sidang banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga akan dilangsungkan pada 15 Agustus nanti. Kira-kira siapa lagi yang akan menambah aroma FC Utrecht di timnas Indonesia?